Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Pak Andro. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, masih di tema 6 ya, subtema 1, pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan atau mengetahui bagaimana perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pemuaian dan penyusutan. Yang kedua, kalian mampu menuliskan kembali teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tangga nada selendro dan tangga nada pelok. Kemudian yang keempat, kalian mampu meringkas teks eksplanasi ya. Kemudian yang kelima, kalian mampu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai siswa dan sebagai warga negara. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama. Perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Pak Andro ya. Kali ini kita akan belajar tentang, masih di tema 6, itu panas dan perpindahannya, dengan subtema ya. Kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang suhu dan kalor. Baik, kita langsung ke materi ya. Untuk pembelajaran 5 dan 6, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalian sudah ketahui bahwa kalor itu adalah panas. Yang pertama ada proses pemuaian. Nah, pemuaian itu adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Ya, perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Kemudian yang kedua, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda ya, kebalikan dengan dari pemuaian ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini dua contoh pemuaian dan penyusutan ya. Yang pertama itu contoh pemuaian, di mana ini ada sebuah rel kereta ya. Pemasangan rel kereta yang bercelah ya, kalau kita lihat di sini ya, yang bercelah dapat mencegah rel melengkung. Nah, ini rel melengkung saat terjadinya pemuaian. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat ini ada sepeda ya. Ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Jadi kalau kita lama-lama taruh ban di lantai, lama-kelamaan ban tersebut akan mengalami penyusutan. Nah, ini beberapa berkaitan dengan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menuliskan kembali teks informasi dari teks eksplanasi. Tentu di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi ya. Nah, ini beberapa langkahnya saja. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks ya. Perhatikan judulnya, kemudian tentukan gagasannya, pokoknya. Kemudian ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Jadi tentukan semua judul, gagasannya, kemudian kembangkan dengan menggunakan bahasamu sendiri, menceritakan kembali ya. Kemudian saat menulis kembali, perhatikan urutan informasi yang diperoleh. Jadi harus berurut ya, informasi dari teks awalnya, tengahnya seperti apa, akhirnya seperti apa
Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian membuat ringkasan teks eksplanasi. Ini berkaitan dengan ringkas, teks ringkasan ya. Ada hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca judul teks terlebih dahulu. Di mana-mana kita harus membaca teks dulu ya, untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami teks tersebut ya. Oke, itu berkaitan dengan teks eksplanasi. Kemudian yang berikutnya, kita akan menjelaskan tangga nada slendro ya. Apa itu tangga nada slendro? Ya, tangga nada pentatonis ada dua macam. Salah satunya itu tangga nada slendro atau laras slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada pada umumnya ya. Dan dia ini pasti bersifat gembira, lincah dan riang. Ini kurang lebih seperti tangga nada yang bersifat apa anak-anak? Ya, nah baik anak-anak, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada slendro. Tangga nada pentatonis ada dua macam. Salah satunya itu tangga nada slendro atau laras slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada, pada umumnya bersifat gembira, lincah dan riang. Kurang lebih seperti tangga bersifat mayor ya, semangat dia. Kemudian seperti apa tangga nada slendro ini, mari kita lihat. Nah, ini kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Ada tangga nadanya do, re, mi, sol, la, do. Nah, ini kalau tangga nada slendro. Nah, di ciri-cirinya satu, jarak di antara tangga ini satu setengah sampai do ya. Ini. Kemudian contoh lagunya. Nah, ini juga yang paling penting. Contoh lagu dengan tangga nada slendro yaitu lir ilir dari Jawa Tengah, cincang keling dari Jawa Barat, dan cening putri ayu dari Bali. Ya. Ini berkaitan dengan tangga nada slendro. Nah, yang berikutnya menyanyikan lagu daerah dengan tangga nada pelok. Nah, tadi kita tangga nada slendro, sekarang tangga nada pelok. Tangga nada pelok itu yaitu tangga nada yang memiliki 5 nada dan musik dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Nah, ini sering digunakan ya. Tentu anak-anak yang suka gamelan pasti mengetahui tentang tangga nada pelok ini. Tangga nada pelok biasanya ditulis dalam 5 nada. Contohnya berikut ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah tangga nadanya do, mi, fa, sol, si, do. Nah, ini tangga nadanya. Ini jaraknya 2,5, 1, 2,5. Nah, ini ciri-cirinya kurang jelas. Susunan tangga nada pelok sama dengan tangga nada mayor ya. Kalau kita lihat tangga nada mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tetapi pada tangga nada pelok hanya 5 nada. Dia ada 5 nada saja. Do, re, mi, sol, la, do. Yang dominan digunakan dalam lagu daerahan. Nah, tangga nada pelok ini sering digunakan dalam lagu-lagu daerah. Contoh lagunya Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, kemudian Jamura dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, ini kalau kita lihat ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Yang pertama kita pelajari tentang tanggung jawab, merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Artinya kita sadar dan mau melaksanakan tugas yang diberikan ya. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Ingat, tidak ada paksaan ya. Kemudian seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Nah, ini sering kita jumpai. Jadi kalau kita sering menunda-nunda tugas dalam mengumpulkan tugas, berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, kalau ketika anak-anak menunda tugasnya dalam kehidupan sehari-hari, atau ketika Pak Guru minta mengumpulkan tugas dan anak-anak tunda, itu dapat terganggunya hak orang lain. Artinya di sini saya harus bekerja lebih keras lagi untuk
membutuhkan waktu banyak lagi untuk mengerjakan tugas anak-anak ya. Kemudian ini yang perlu kita pelajari lagi, bagaimana cara kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Yang pertama itu memahami tugas dan kewajiban diri sendiri ya. Ini harus kita tahu tugas kita apa, kewajiban kita apa ya. Tugas anak-anak belajar tentunya ya. Kewajiban anak-anak apa, silakan direnungkan. Apakah tugas dan kewajiban ini sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu ya. Ini biar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Kemudian ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Ini juga yang paling penting ya. Diutamakan kepentingan bersama baru kepentingan diri sendiri. Kemudian menghormati hak-hak orang lain ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Namun Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita simpulkan bersama-sama terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada proses pemuaian. Pemuaian itu adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibat pertambahan ukuran dan volume benda. Kalor itu atau bisa disebutkan dengan kata lain itu panas ya. Kemudian yang kedua, penyusutan. Tadi penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Tadi contohnya pemasangan rel dan ban tadi ya, ban sepeda diletakkan di lantai. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Ada langkah-langkahnya tadi ya, judul, gagasan pokok, kemudian kembangkan gagasan tersebut menggunakan kalimatmu sendiri, kemudian tuliskan ceritanya berurut atau berurut sesuai informasi atau cerita yang ada pada teks eksplanasi. Kemudian membuat ringkasannya. Ya, kalian harus membaca terlebih dahulu, kemudian kita atau kalian dapat menggali informasi yang ada dalam teks dengan dimana kalian dapat memahami isi teks tersebut. Kemudian berkaitan dengan tangga nada selendro ya. Tadi tangga nada selendro yang memiliki 5 nada tadi ya. 5 nadanya ada do, re, mi, sol, la, dan do ya. Kemudian tangga nada pelok ya. Tangga nada pelok juga ada memiliki 5 nada ya, yaitu do, mi, fa, sol, si, dan do. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, di mana tanggung jawab tadi merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Nah, itu tanggung jawab. Kemudian cara bagaimana agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, ini penting. Itu kalian dapat tadi memahami tugas dan tanggung jawab kalian sendiri, kemudian melaksanakan tugas dengan disiplin, tidak menunda-nunda ya. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu saja kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah.